Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan design thinking. Jadi design thinking ini relate atau berhubungan dengan bagaimana seseorang menemukan ide tentang startup gitu ya. Mungkin kalau teman-teman perhatikan di video sebelumnya, kita juga sempat membahas tentang 101 membuat startup ya. Jadi startup itu apa, kemudian yang diperlukan tim yang seperti apa, dan lain sebagainya. Maka kali ini kita akan lebih menekankan tentang bagaimana menemukan ide, memformulasikan ide, sehingga ide itu bisa kita eksekusi dengan baik ya. Jadi kita menyebutnya sebagai sebuah design thinking. Nah, secara definisi, design thinking itu merupakan tahapan atau proses, yang dalam hal ini ada 5 tahapan proses, yang kebetulan saya ambil dari pendekatannya IBM, untuk bagaimana sebuah ide pada akhirnya bisa berguna dan bermanfaat untuk menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh sejumlah orang gitu ya. Nah, kenapa perlu untuk sejumlah orang? Karena sebetulnya yang ingin kita solve bukan cuma problem dari satu orang saja, tapi idealnya adalah problem dari banyak orang. Sehingga nanti ide yang kita tuangkan menjadi sebuah solusi, jadi bermanfaat untuk banyak orang. Jadi satu kata kunci di sini, kenapa kita perlu melakukan design thinking agar ide kita bisa menjadi real dan impactful. Nah, inilah tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan dalam melakukan atau dalam memformulasikan sebuah design thinking. Secara garis besar, itu dibagi menjadi 3. Jadi di bawah itu ada yang namanya understand atau memahami, kemudian explore gitu ya, bagaimana kita bisa mengeksplor setelah kita pahami, kemudian juga membuatnya menjadi sesuatu yang nyata atau materialize. Nah, tentu tahapan ini ada beberapa tahap kecil lagi yang kalau kita bisa pecah-pecah gitu ya. Dalam understand itu ada 2, dalam explore ada 2, dalam materialize juga ada 2. Nah, dalam tahap memahami ada 2 hal yang perlu dilakukan, yakni bagaimana kita bisa berempati gitu ya. Bisa berempati, karena ini poin utama dari sebuah design thinking, bagaimana kita bisa berempati, memahami perasaan orang, memahami kesulitan orang. Kedua adalah divine, atau kita mencoba mendefinisikan apa yang kira-kira setelah kita pahami gitu. Kemudian kita kan nangkep fenomena nih, oh ternyata orang ini perlunya ini ya, mereka butuhnya ini ya. Nah, kita perlu mendefinisikan itu, menetapkan itu, sehingga kita punya list yang kuat bahwa apa sih sebetulnya mereka butuhkan. Kemudian yang ketiga, dan merupakan bagian dari explore adalah ideate ya. Jadi ideate itu jadi bagaimana kita punya ide gitu ya. Bagaimana kita bisa melahirkan ide dari masalah-masalah yang dihadapi oleh segrup orang tadi, sekumpulan orang tadi yang punya problem gitu ya. Kan kita sudah berempati, kemudian kita bikin list, kita mendivine gitu ya. Kemudian baru biasanya kita punya ide, kita coba formulasikan ide. Nah, ide itu tentu sesuatu yang abstrak yang ada di pikiran kita, dan ide itu berguna kalau pelan-pelan kita transformasi atau kita ubah ide itu menjadi sebuah prototype gitu ya. Prototype itu adalah kita lagi coba bikinin barang gitu ya. Jadi versinya kalau bikin aplikasi itu namanya beta gitu, atau barang namanya dummy lah. Jadi kita bikin prototype itu atau produk contoh, kita bikinnya begitu ya. Nah, itu bagian dari explore, kemudian kita baru masuk ke tahap terakhir, materialize. Yaitu kalau prototype sudah ada, maka kita perlu melakukan testing. Ya, kita tes. Nah, karena prototipe yang baik tentu perlu testing. Nah, yang testing siapa? Kita melakukan testing terhadap objeknya, gitu ya, terhadap orang-orang tersebut. Kita harus minta feedback dari mereka sampai akhirnya kita implementasi. Nah, kalau teman-teman perhatikan ada ada panah yang bergerak ke kiri atau kembali gitu ya. Gimana dari tes bisa balik ke prototype. Ya karena ini adalah proses yang terus-menerus. Karena nggak mungkin sekali aja bikin prototype, tapi perlu diulang lagi. Jadi boleh jadi udah sampai tahap tes ternyata, aduh ini nggak sempurna, balik lagi ke prototype. Boleh jadi ternyata prototipe-nya salah, karena memang idenya juga salah. Ini bisa mundur lagi gitu ya. Bisa mundur lagi dari ide sampai ke empati. Jadi ini proses yang tidak cuma satu arah, teman-teman, tapi juga bisa kita perulang lagi. Jangan-jangan ada yang salah gitu ya. Inilah yang dinamakan experiencing atau percobaan gitu ya. Karena segala sesuatu yang sempurna itu diawali dari kesalahan dan ketidaksempurnaan. Yuk sekarang kita bahas satu persatu setiap bagiannya.
Nah, ini adalah bagian dari empathize gitu ya. Ini adalah bagian dari bagaimana kita bisa berempati sama orang. Jadi ibaratnya kalau kita adalah cowok yang di sebelah kiri gitu ya. Nah, dia lagi coba melakukan interview terhadap satu orang yang lanjut usia gitu. Apa sih kesulitan dia? Rupanya kesulitan orang lanjut usia adalah kesulitan berjalan gitu ya. Jadi kalau jalan, terutama jalannya tidak rata, itu akan menyulitkan mereka gitu. Apalagi harus naik turun tangga gitu. Itu juga akan menyulitkan mereka gitu ya. Belum lagi kalau ternyata mereka pun ketinggalan barang sesuatu ya, atau ada barangnya jatuh gitu, sehingga mereka harus turun dari kursi roda. Inilah hal-hal yang menyulitkan mereka. Nah, kita sebagai seorang peneliti atau seorang pebisnis yang nantinya mau melahirkan sebuah ide, tentunya kita harus mulai berempati sama mereka, memahami mereka gitu ya. Inilah yang dilakukan dalam tahap empathize atau melakukan empati gitu. Nah, dalam tahapan empathize atau empati ini ada satu tips yang penting sekali, bahwa dalam berempati itu dibutuhkan pengalaman gitu ya, dan juga dibutuhkan kedewasaan. Jadi kita di sini harus lebih banyak mendengar dibandingkan berbicara, karena justru dengan mendengar itu kita dapat banyak sekali input dan masukan dari mereka gitu. Karena jangan salah ya teman-teman ya, untuk bertanya kepada orang itu juga bukan hal yang mudah. Jadi siapa bilang bahwa bertanya itu lebih mudah dibandingkan menjawab pertanyaan gitu. Jadi saya ingat satu pekerjaan konsultan itu kerjaannya adalah bertanya. Tapi untuk bisa bertanya yang spesifik, bisa bertanya sesuatu yang bagus sekali, itu diperlukan seseorang juga untuk smart untuk bisa bertanya. Nah, jadi dalam hal ini tugas kita adalah lebih banyak bertanya dan juga mendengar gitu, dibandingkan lebih banyak kita mengeluarkan statement atau pendapat. Nah, ini penting sekali dalam tahap empati gitu, karena banyak orang yang nantinya atau dari awal udah mental block sama kita, udah ngerasa bahwa ya udah deh, nggak jadi deh mau ngasih tahu, karena udah sok tahu duluan. Nah, banyak orang yang kayak gitu teman-temannya. Jadi kita pun dengan lawan bicara kita harus benar-benar bisa ngambil hatinya dan lebih banyak kita menggali, karena pada prinsipnya dalam empati adalah kita yang butuh mereka gitu. Oke, ini dia secara empati. Jadi empati itu kita melakukan interview gitu ya kepada orang-orang yang kita mungkin peduli sama mereka, atau kita menaruh empati dan kasihan lah, mereka tuh sebenarnya butuh support gitu ya. Nah, kita perlu memahami situasi mereka gitu ya. Kita perlu menggali lebih dalam lagi, bahkan kalau perlu kita gali tentang cerita-ceritanya yang personal atau personal story gitu ya. Mungkin sebagian orang ada yang malu kalau dibikin forum untuk bercerita gitu. Tapi kalau boleh jadi juga ada orang yang nyaman dengan forum. Nah, untuk orang yang nggak nyaman, mungkin nanti pendekatannya nggak mesti harus dalam forum, tapi kita datengin mereka satu persatu, ya one-on-one discussion gitu, sehingga mereka nanti mau keluar sebenarnya masalah mereka apa gitu. Mungkin mereka malu nyampein selama ini masalah mereka apa gitu. Takutnya orang nggak ada yang punya masalah yang sama gitu ya. Nah, idealnya dalam melakukan empati ini kita tuh menginterview orangnya banyak, nggak cuma satu gitu, sehingga nanti kita dapat masukannya juga banyak, dapat sudut pandangnya juga banyak gitu ya. Sekaligus kita bisa memvalidasi apa betul masalahnya adalah itu gitu ya. Jadi satu lagi nih, kata kunci kedua adalah kalau bisa di interviewnya nggak cuma satu orang, tapi ada beberapa orang, ada beberapa pihak, ada beberapa kelompok, sehingga kita dapat satu gambaran yang benar-benar real dan objektif. Nah, yang kedua adalah define the problem, atau kita mendefinisikan atau menetapkan masalahnya. Setelah tadi kita ngobrol, ternyata kita tahu bahwa grandpa atau si kakek ini pengen banget bisa hangout sama teman-temannya di taman, bisa kongko-kongko gitu ya, bisa nongkrong-nongkrong di taman lagi gitu ya. Atau mungkin si kakek ini juga pengen banget suatu saat bisa makan siang bareng neneknya di luar, nggak cuma di rumah, di depan rumah gitu, tapi pengen juga keluar. Gitu ya. Dan si nenek pun juga sama, pengen banget ngulangin kejayaan masa muda gitu ya, pengen bisa belanja ke minimarket, walaupun mungkin cucunya sih udah beliin semuanya, cuman kan dia pengen juga experiencing sesuatu yang lama udah nggak dia lakukan. Nah, inilah yang kita bilang atau kita sebut sebagai define the problem. Nanti dalam membuat define the problem, yang perlu kita lakukan adalah membuat problem statement-nya.
Jadi problem statement tuh semacam kayak ringkasan ya dari permasalahan mereka tuh apa sih pada intinya. Jadi kita summary, kita simpulkan, kita ringkas. Oh, masalah mereka tuh adalah ini. Itulah yang menjadi sebuah problem statement. Nah, masih berbicara tentang define the problem gitu ya. Jadi akhirnya kita setelah melakukan interview, kita akhirnya tahu sebetulnya apa sih yang mereka butuhkan gitu ya. Dan sebetulnya solusi apa sih yang mereka perlu gitu ya. Nah, satu hal yang penting adalah satu hal yang penting adalah kita tuh harus bisa mendefinisikan masalah mereka dalam sebuah verb. Verb itu berarti kata kerja ya atau sebuah aktivitas. Misalnya adalah ternyata saya mau going for walk, saya pengen jalan-jalan gitu ya. Going for walk, kita mau jalan-jalan. Atau kita mau meeting with old friends, kita mau ketemu sama teman-teman lama kita gitu ya. Atau kita mau belanja ke toko-toko atau warung-warung kelontong yang ada di pojokan jalan gitu. Nah, itu berarti kira-kira itulah problem statement-nya. Nah, dalam memformulasikan problem statement ya, kita bisa mengubah kata-katanya menjadi sesuatu yang lebih umum atau malah mengambil intinya. Contoh, misalnya not about going out, bukan tentang pergi keluar, tapi tentang stay in touch or connected. Jadi boleh jadi mereka tuh sebenarnya poin masalah mereka bukan karena mereka pengen keluar. Bukan, mereka nggak masalah di rumah. Tapi kan masalahnya orang lain nggak selalu bisa datang ke rumah mereka. Karena problem mereka sebetulnya adalah stay in touch or connected. Jadi mereka tuh cuma pengen bisa terhubung, pengen bisa terus silaturahim gitu loh. Jadi jangan sampai kita salah mendefinisikan, oh ternyata mereka tuh pengennya keluar terus. Enggak. Sebetulnya siapa tahu mereka nggak ingin keluar, pengennya bisa terus berhubungan atau get in touch gitu ya. Nah, inilah ideate gitu ya. Bagaimana mereka menuliskan ide-ide gitu. Banyak cara teman-teman ya. Ini mungkin klasik kalau teman-teman yang suka dengan papan tulis gitu ya. Ditulis papan tulis. Ada orang yang suka dengan post-it, ditulis dengan post-it. Ada berbagai macam cara orang belajar ya teman-teman. Ada yang hobi yang ngerangkum. Ada yang kalau ngerangkum harus nulis gitu ya. Macam-macam cara pendekatan orang. Tapi pada akhirnya kita tahu bahwa kita harus punya ide dari problem statement itu. Oh ternyata kalau kita lihat gambar di kiri atas, bapak-bapak ini tuh pengen bisa connect sama teman-temannya, bisa going out sama teman-temannya, itu seandainya alat atau tongkat dia itu lebih mobile gitu ya. Jadi boleh jadi kalau selama ini tongkat nggak ada rodanya, jangan-jangan tongkat harus ada rodanya gitu ya. Dan rodanya harus ada 4, jangan-jangan supaya bisa stabil. Atau jangan-jangan kekinian ya, kan sekarang tuh zamannya Segway, hoverboard, jangan-jangan bisa nih didesain hoverboard untuk manula gitu ya. Atau sekarang udah canggih juga, sekarang ada virtual reality atau VR. Nah, ibu-ibu ini juga mungkin boleh nih disajikan VR yang menggambarkan sesuatu secara 3 dimensi untuk mengingat masa lalunya gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan ideate gitu teman-teman. Nah, dalam ideate tentu yang harus kita lakukan adalah kita harus fokus pada problem statement tadi agar bisa melahirkan ide gitu ya. Poinnya adalah bukan untuk dapat ide yang sempurna gitu ya, tapi justru poinnya adalah bagaimana bisa dapetin ide sebanyak-banyaknya. Nah ini penting nih. Jadi bukan dapetin ide satu yang sempurna, tapi sebanyak-banyaknya. Jadi nanti dari yang banyak itu kemudian kita bisa sortir ya. Apa idenya gitu ya. Jadi boleh jadi idenya adalah virtual reality, boleh jadi adalah hoverboard tadi ya, atau tongkat dengan roda berjalan gitu ya. Nah, kemudian yang perlu kita lakukan terakhir adalah kita menggambarkan atau menunjukkan sketsanya ke mereka untuk nunjukin biar mereka kebayang gitu. Boleh jadi nih yang sudah tua, generasi baby boomers gitu ya. Mereka kalau kita bilang hoverboard bingung, atau kita bilang VR bingung, apa ya, benda apa tuh, binatang apa tuh. Jadi lebih baik kita contohin, kalau perlu ada fotonya gitu ya. Hari ini sih sebenarnya kita nggak perlu ngegambar, karena hari ini ada semua di Google, kalian tinggal search, masukin kata kuncinya, tinggal pilih gambar, gambarnya di print. Banyak cara untuk menunjukkan ide kalian gitu ya. Jadi dengan adanya visualisasi atau gambar itu akan memudahkan mereka nangkep kalian tuh maunya apa sih gitu ya. Oke, nah inilah yang keempat. Yang tadi saya bilang masih bagian dari explore. Setelah punya ide, kita harus punya prototype. Prototype itu produk contoh ya.
produk masih trial prototype. Nah, kalau kita bayangin kalau dia pakai tongkat tapi punya rodanya 4, kemudian harus naik tangga gitu, mungkin di jalan datar itu stabil. Tapi bagaimana saat dia naik tangga, itu mungkin akan ruwet gitu. Nah, akhirnya kita berpikir, oh jadi nggak boleh nih dorongan-dorongan manulanya yang besar gitu. Jadi boleh jadi balik lagi ke yang konvensional, yang tongkat, tapi tongkatnya ada roda. Nah, ini yang perlu kita pikirin. Licin nggak tuh kira-kira? Nah, kita harus bikin prototipe ini, produk contoh. Nah, prototipe inilah yang nantinya perlu kita tunjukkan, bahkan kita tes ke mereka. Nah, jadi membuat prototipe adalah bagaimana kita bisa merefleksikan, berpikir ulang, merenung gitu ya. Benar nggak sih yang hasil interview kita ini yang mereka perlukan gitu ya. Jadi kita juga harus berani bertanya kepada diri kita sendiri, men-challenge, meragukan diri sendiri nggak apa-apa dalam hal ini, karena kalian harus punya dua sisi itu gitu ya. Begitu menjadi seorang yang menemukan ide baru, kira-kira bisa nggak kita challenge balik ide kita gitu ya. Jadi ingat teman-teman, bicara tentang inovasi, bicara tentang sebuah solusi itu tidak melulu harus sesuatu yang baru, karena sejatinya di dunia ini tuh gak ada yang baru. Sejatinya semua di dunia ini tuh yang baru adalah hasil dari perubahan atau hasil dari mix campuran sesuatu yang sebenarnya udah ada gitu. Nah, jadi boleh jadi ide kamu tuh harus benar-benar adalah ide yang boleh jadi orang udah ada, tapi kamu hanya perlu memodifikasi itu. Pengalaman saya sih selalu bilang gini ya, kalau kamu selalu berharap dapat satu ide yang sempurna, kayaknya kamu nggak akan pernah jalan kemana-mana. Kadang-kadang malah yang kita perlukan adalah hanya perlu memodifikasi dari sesuatu yang udah ada. Contoh kalau kita lihat marketplace yang ada di Indonesia atau transportasi online yang ada di Indonesia, kayaknya fitur-fiturnya sama-sama aja, begitu-gitu aja gitu kan. Bedanya cuma ada modifikasi dikit-dikit aja yang membedakan mereka. Jadi nggak usah berpikir keras, apalagi kita masih di tahap awal pengen punya sesuatu ya, pengen bikin startup, pengen punya ide produk baru. Jadi nggak mesti harus sesuatu yang benar-benar canggih dan complicated gitu loh. Nah, biasanya nanti malah seiring perjalanan ide kita itu akan kita sempurnakan seiring bertambahnya knowledge atau pengetahuan kita. Ya, jadi kita harus perlu melakukan itu, kita gambar, kita kasih ke mereka, dan kira-kira alat ini udah layak untuk dites nggak ke mereka. Nah, kita sudah masuk di tahap eksplornya selesai, kita masuk ke materialize. Nah, di materialize ini adalah kita perlu melakukan tes gitu ya. Nih, tongkat tadi yang udah dicoba, itu kira-kira berguna nggak tuh buat si kakek? Jangan-jangan kakek itu jadi licin. Si nenek itu susah nggak berdiri dari tempat duduk kalau pakai tongkat yang ada rodanya gitu ya. Coba dipakai tes jalan-jalan gitu. Apa masalah mereka gitu ya? Apa kendala mereka? Nah, ini yang tadi saya ceritakan. Begitu kita sudah mentes satu barang, boleh jadi kita dapat feedback yang nggak baik. Kita nggak boleh gampang down, justru kita harus perbaiki itu. Ingat ya, bahwa kritikan dari user itu merupakan multivitamin buat kita. Nah, ini kemudian kita harus melakukan tes gitu ya. Test your prototype with actual user. Jadi harus dicobain nih sama yang punya masalah tadi. Jangan pernah defense gitu ya. Jangan pernah defense atau menolak. Jadi setiap dikasih masukan cemberut, setiap dikasih masukan dibantah. Enggak, justru kita nggak apa-apa. Jangan di defense, karena kalau orang ngasih masukan kemudian di defense, kan orang ini sebenarnya punya niat baik, tapi karena kita defense akhirnya nggak masuk tuh ide gitu. Jadi lebih baik kita terima gitu ya. Kita terima, kita dengerin. Boleh jadi itu benar. Makanya tadi saya bilang kritikan itu kadang-kadang menjadi sebuah multivitamin gitu ya. The point is to learn what works and what didn't. Jadi poinnya tuh kita mau tahu mana dari alat kita yang sebenarnya udah berfungsi baik, mana yang enggak. Enggak mungkin semuanya jelek. Ya, kalaupun itu terjadi, berarti kita harus dari tahapan empatinya kita nggak benar, gitu ya. Tapi kalau pasti ada yang bagus ya tuh. Oh ini oke nih, ini enggak gitu ya. Kita perlu tuh dapat ide itu untuk bisa memperbaiki ya. Nah kita harus berani dan bermental baja gitu ya, nggak gampang menyerah. Kalau memang udah sampai tahap testing ternyata is not working well, berarti kita harus balik ke prototype dan proses ini diulang, testing prototype. Jangankan kita, perusahaan besar aja di bagian research and development tuh melakukan ini berulang-ulang gitu. Jadi sebelum mereka launching satu produk, snack, ciki, minuman, itu di testing dulu, serius. Saya tuh lupa ya tahun ini atau tahun lalu ke Mayora gitu,
dia mau ngerilis mie instan yang baru gitu ya. Mie instannya namanya apa saya lupa. Itu banyak orang sampai pegawai mayor aja dituruh testing. Jadi Pak, ini mie kita gitu ya. Dia nyiapin ukuran kecil. Bapak lebih suka mie yang ini, yang ini. Jadi dia nggak kasih tahu di rasa apa. Dia cuma nulis A, B, C. Bapak lebih suka mana? A, B, C gitu. Kita jadi nyobain gitu. Jadi pegawai kantornya sendiri bisa menjadi orang yang ngasih feedback. Suka yang mana nih? Mie rasa ini apa rasa yang itu gitu. Dan mereka melakukan itu dengan waktu gitu. Makanya untuk develop satu produk, untuk merealisasikan satu ide, itu perjalanannya panjang, dibutuhkan biaya, dibutuhkan pengorbanan, dibutuhkan waktu, dibutuhkan tenaga gitu ya. Jadi percayalah teman-teman bahwa jalan yang panjang beribu-ribu miles itu dimulai dari satu langkah. Jadi nggak perlu nunggu sempurna untuk memulai, tapi kalian perlu memulai untuk menjadi sempurna. Nah inilah yang penting dari tahapan testing. Nah, oke. Terakhir udah pasti udah testing, nanti kita bisa mulai punya barangnya. Itu aja sih teman-teman, masukan atau sharing session dari saya terkait dengan design thinking. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa berguna ya untuk kalian semua ya, dalam mewujudkan ide dan merealisasikan ide-ide kalian untuk akhirnya kejadian sampai jadi produk, barang, apps, whatever, ataupun startup, mungkin ide startup kalian untuk direalisasikan. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.